Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal ini bisa masuk ke numerasi ataupun juga matematika. Nah, soal ini kita akan bahas Bapak Ibu berdasarkan soal yang kita ambil di Pusmenjar. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sana juga. Nah, sebelum kita pembahasan soal Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book tes substantif PPG PGSD, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081 803 358 023. Baik, kita langsung saja bahas soal ini Bapak Ibu Guru untuk soal yang pertama pada video kali ini. Berikut daftar komposisi dari dua jenis biskuit tersebut. Nah, berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Nah, jadi kita akan menentukan mana pernyataan yang benar ya Bapak Ibu. Berarti ini nanti masuknya ke pilihan ganda kompleks. Baik, kita akan lihat pernyataan yang pertama Bapak Ibu Guru. Pernyataan pertama, di sini komposisi protein biskuit lezat adalah 0,02 bagian. Nah, apakah ini benar atau salah? Kalau kita lihat dari data di atas Bapak Ibu, kita cari dulu protein ya. Kita cari protein dulu. Protein itu ada di sini. Nah, berarti ini yang akan kita cari. Kemudian, di sini yang akan kita cari berikutnya adalah biskuit lezat. Biskuit lezat ada di kolom paling kanan, biskuit lezat ya. Nah, di sini ada 2%, Bapak Ibu ya, 2%. Nah, di sini dinyatakan dengan 0,02 bagian. Nah, maka 2% ini Bapak Ibu kita akan konversi menjadi pecahan desimal, yaitu pecahan yang menggunakan koma. Nah, maka 2% itu kan sama artinya dengan 2/100. Kemudian 2/100 ini kita akan ubah menjadi atau kita akan konversi menjadi pecahan desimal. Caranya adalah 2 kita bagi dengan 100. Kemudian 2 dibagi 100 apakah bisa? Kan tidak bisa nih Bapak Ibu ya. Maka kita tambahkan 01. Kalau di sini kita tambahkan 01 Bapak Ibu, maka untuk hasilnya kita tuliskan 0 dan koma. Ya, karena baru pertama kali kita tambahkan nolnya. Apakah 20 dibagi 200 dibagi 100 bisa? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa kita tambahkan 0 lagi. Nah, kalau kita tambahkan 0 lagi di sini Bapak Ibu, maka di sini kita tambahkan 0 lagi di belakang koma. Nah, berikutnya karena tadi di sini Bapak Ibu kita tambahkan 0, sekarang kita bagi saja nih 200 dibagi 100 sama dengan 2. Oke. 2 dikali 100 sama dengan 200. Kita kurangi sama dengan 0. Nah, maka hasilnya adalah 0,02. Maka untuk yang pertama ini benar. Oke, kita tuliskan ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Sorry. Oke, yang pertama ini adalah benar. Kita berikan tanda B saja ya. Kemudian berikutnya, komposisi natrium biskuit sehat adalah 0,01 bagian. Natrium. Nah, di sini ada natrium, kemudian biskuit sehat di sini berarti datanya berarti yang 10%. Nah, ini kita konversi menjadi pecahan desimal. 10% itu sama artinya dengan 10/100. Nah, kalau 10/100 Bapak Ibu, kita bagi ya. 10 dibagi 100. Apakah 10 dibagi 100 bisa? Tidak bisa. Maka kita tambahkan nolnya 1 di sini, maka untuk hasilnya 0, nah, sekarang 100 dibagi 100 bisa? Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Nah, maka ini per 0. Nah, maka hasilnya adalah 0,1, bukan 0,01. Berarti untuk yang kedua ini salah. Kemudian berikutnya yang ketiga, komposisi lemak jenuh biskuit lezat adalah 0,16 bagian. Lemak jenuh, kita cari lemak jenuh Bapak Ibu. Nah, lemak jenuh itu ada di sini. Kemudian kita cari biskuit lezat. Nah, di sini biskuit lezat.
Ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal. 16% itu sama artinya dengan 16 per 100. Ini kita coba bagi Bapak Ibu, 16 dibagi dengan 100. Apakah bisa? Tidak bisa. Ini kita tambahkan 01, maka hasilnya adalah 0, 160 dibagi 100, apakah bisa? Bisa Bapak Ibu ya. Maka mendekati 1 dikali 100 sama dengan 100. Oke, yang sudah kita kerjakan kita hilangkan saja dulu Bapak Ibu ya. Oke, 160 dikurangi 100 sama dengan 60. 60 dibagi 100 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, kalau kita sudah kurangi seperti ini Bapak Ibu, hasil kurangi yang kita tambahkan 0, maka di angka koma ini atau di belakang koma atau di belakang angka 1 ini tidak boleh kita tambahkan 0 ya Bapak Ibu. Langsung saja kita bagi nih. 600 dibagi 100 sama dengan 6. 6 kali 100 sama dengan 600, maka di sini 0. Nah, maka hasilnya adalah 0,16. Maka untuk yang ketiga ini benar. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, komposisi lemak jenuh biskuit sehat adalah 0,02 bagian. Kita cari lemak jenuh Bapak Ibu ya. Lemak jenuh di sini untuk biskuit sehat itu sama dengan 20%. Nah, 20% ini kalau kita konversi menjadi pecahan desimal, maka kita perlu buat seperti ini, 20 per 100. Nah, kita coba bagi 20 dibagi dengan 100. Apakah 20 dibagi 100 bisa? Tidak bisa. Maka kita tambahkan 01 di belakang 20. Maka di sini hasilnya adalah 0, 200 dibagi 100 bisa sama dengan 2. 2 dibagi 100 sama dengan 200. Nah, maka di sini 0. Nah, jadi hasilnya adalah 0,2 bukan 0,02. Nah, maka untuk yang keempat ini salah. Nah, jadi yang benar adalah pertama dan ketiga. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu guru ya. Berikut data perkiraan panen sayur-sayuran hidroponik. Seorang petani hidroponik menanam keempat sayur secara bersamaan. Setelah selesai dipanen, pot langsung diisi tanaman baru, sehingga pot tidak pernah kosong. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, pernyataan pertama kita akan tentukan apakah ini benar atau salah. Bayam dan pakcoy dapat dipanen bersama pada hari ke-90. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu di dalam pernyataan, maka ini kita cari dengan KPK. Oke, dengan KPK. Nah, untuk menentukan KPK dari bayam dan pakcoy, maka kita perlu nih lihat usia panen dari bayam dan pakcoy. Nah, di sini 30, kemudian di sini 45. Oke. Kita berikan ilmu dasarnya dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita buat seperti tabel ada 30 dan 45. Karena ini yang akan kita cari untuk KPK-nya. Nah, sekarang kita buat tabelnya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Nah, caranya Bapak Ibu, pertama kita bagi dengan angka paling kecil terlebih dahulu. Nah, angka paling kecil itu kan 1 sebenarnya ya. Tetapi kalau kita bagi 1 keduanya nanti hasilnya sama juga 30 dan 45. Nah, maka kita mulai dari angka 2. Oke. 30 dibagi 2 itu bisa nggak? Bisa, maka ini 15. 45 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis ulang 45. Berikutnya, kita coba bagi dengan 2 lagi. Apakah ada bilangan yang bisa dibagi 2? Tidak ada. Ketika tidak ada, maka kita bagi ke angka berikutnya, yaitu angka 3. Apakah di antara kedua bilangan ini ada yang bisa dibagi 3? Ada. Kedua-duanya bisa dibagi 3. Maka kita bagi 3 terlebih dahulu. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Berikutnya, kita bagi 3 lagi Bapak Ibu. Jangan lanjutkan ke 4 dulu. Ya, kita tetap coba bagi 3.
Apakah ada bilangan yang bisa dibagi 3? Ternyata tidak ada nih. Maka kita bagi, ada ya, sorry. Ada, yaitu 15. Maka kita bagi 3 dulu. Oke. 5 dibagi 3, apakah bisa? Tidak bisa, ya. Maka kita tulis kembali 5-nya. 15 dibagi 3, apakah bisa? Bisa. Hasilnya adalah 5. Oke. Berikutnya, apakah kedua bilangan ini bisa dibagi 3? Tidak bisa. Maka kita lanjut ke angka berikutnya, ke angka 4. Apakah keduanya bisa dibagi 4? Tidak bisa. Berikutnya, apakah dari salah satu bilangan atau kedua bilangan ini bisa dibagi 5? Bisa, Bapak Ibu ya. Maka kita bagi 5. Oke. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, maka kalau sudah hasilnya 1, Bapak Ibu, maka selesailah untuk cara menghitungnya. Nah, untuk menentukan KPK, maka semua pembagi yang ada di sini kita kalikan, Bapak Ibu ya. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Nah, kita coba hitung di bawah. 2 kali 3 itu adalah 6. Oke. 6 kali 3 sama dengan 18. 18 dikali 5 sama dengan 90. Oke, kita kali coba. 18 dikali 5. 18 dikali 5. Oke, 5 kali 8, 40. Maka kita tulis 0, kita simpan 4. 5 kali 1, 5, tambah 4 menjadi 9. Nah, maka hasilnya adalah 90. Jadi, untuk pernyataan pertama itu benar. Pernyataan kedua, kangkung dan bayam dapat dipanen bersama pada hari ke-100. Kita lihat kangkung, kemudian kita lihat bayam. Oke, apakah benar ini bisa dipanen pada hari ke-100? Kalau saya lihat saja Bapak Ibu, sebenarnya ini tidak bisa dipanen pada hari ke-100. Tetapi coba kita buktikan. Berarti ini juga sama dengan KPK, karena ada kata bersama. Pada hari keberapa? Baik, KPK sama dengan. Nah, di sini ada bilangan 25 dan 30. 25 dan 30. Kita buat tabelnya seperti tadi, Bapak Ibu. Nah, coba sekarang kita bagi dulu dari angka terkecil, yaitu angka 2. Apakah ada bilangan yang bisa dibagi 2? Ternyata ada ya, maka kita bagi 2 dulu. 25 dibagi 2 tidak bisa nih, maka kita tulis ulang lagi 25. 30 bagi 2 apakah bisa? Bisa. Berapa? 15. Nah, berikutnya berikutnya apakah di antara bilangan yang 25 dan 15 ada yang bisa dibagi 2? Tidak ada. Ketika tidak ada, maka kita lanjut ke angka berikutnya, yaitu angka 3. Apakah ada yang bisa dibagi 3? Ternyata ada, yaitu 15 ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kami ada program bimbel untuk bulan ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat mungkin ya silahkan hubungi kami di 081803 358 023. Baik, kita lanjutkan ke laptop, ke pembahasannya. Nah, ada yang bisa dibagi dengan 3, yaitu 15. 25 kan tidak bisa, maka kita tulis ulang kembali 25. 15 bagi 3 itu ada ya, yaitu 5. Nah, apakah ada yang masih bisa dibagi 3 dari kedua bilangan 25 dan 5? Tidak ada. Kita lanjut ke angka berikutnya, yaitu angka keempat. Apakah ada yang bisa dibagi 4? Tidak ada. Maka kita lanjut ke angka berikutnya, yaitu angka 5. Apakah ada yang bisa dibagi 5? Ada. Kedua-duanya bisa dibagi 5. Maka kita bagi 5, Bapak Ibu Guru. Oke. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, apakah di antara kedua bilangan ini apakah ada yang bisa dibagi 5 lagi? Ada, yaitu 5. Oke, kita bagi 5 lagi. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5. Karena ini tidak bisa, kita tulis 1 lagi. Oke. Nah, kalau sudah habis semester ini, sudah 1 hasilnya keduanya itu Bapak Ibu, maka tinggal kita kalikan nih semua pembaginya. 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30 kali 5, 150. Nah, maka kalau ingin panen
bersamaan antara kangkung dan bayam itu seharusnya di hari ke-150, bukan hari ke-100. Maka untuk pernyataan kedua itu salah. Bapak Ibu jangan lupa untuk membeli e-book tes substantif PPG PGSD yang Bapak Ibu bisa dapatkan melalui nomor WhatsApp 081803358023. Oke, sekian dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.